Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Wibowo, mahasiswa PPG dalam jabatan dari SMP Negeri 1 Sadang. Saya akan melaksanakan perekaman video uji kinerja pembelajaran yang akan saya laksanakan pada hari ini tanggal 17 November tahun 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan adalah kegiatan pembelajaran siswa imajiner sesuai instruksi atau arahan dari dosen panitia, karena di tempat saya terkendala susah sinyal atau susah jaringan internet. Jadi kegiatan saya adalah pembelajaran home visit atau mendatangi tempat siswa dengan mengumpulkan siswa di titik tertentu. Tema pembelajaran dalam kegiatan UKIN kali ini yaitu belajar sambil rekreasi. Saya akan mengajak peserta didik ke suatu titik tempat rekreasi. Di situ saya akan memberikan kegiatan pembelajaran dan sekaligus perekaman untuk kegiatan uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Alhamdulillah. Pak Guru harapkan kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan semangat selalu. Oke? Luar biasa. Ya. Perlu Pak Guru sampaikan, pada kesempatan pagi ini sebelum kita memulai pembelajaran, bahwa kita masih dalam era atau masa pandemi COVID-19. Jadi kalian harus patuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Hindari keluar rumah untuk hal-hal yang tidak perlu atau tidak penting, ya. Dan seandainya kalian terpaksa harus keluar rumah untuk melakukan suatu kegiatan, gunakan selalu masker. Jaga jarak dengan orang lain. Terus untuk tetap menjaga kesehatan dan kebugaran kalian, kalian makan makanan yang bergizi, oke? Minum vitamin, istirahat yang cukup, dan jangan lupa tetap berolahraga. Ya. Hal lain yang perlu Pak Guru sampaikan, bahwa dalam kegiatan pembelajaran daring ini kita mengalami berbagai macam kendala dan kesulitan. Di antaranya adalah karena faktor sarana dan prasarana. Selain faktor sarana dan prasarana, keadaan geografis kita itu kurang menguntungkan untuk pembelajaran daring. Kita susah sinyal, ya kan? Ya. Jaringan susah. Nah, jadi kadang pembelajaran tersebut akan menyusahkan kita sendiri. Oke? Namun apapun kendala yang kita hadapi dan apapun keterbatasan yang kita hadapi, jangan pernah sekalipun menyurutkan atau mematahkan semangat kalian dalam kegiatan belajar. Karena belajar dan belajar itu adalah yang utama. Dengan belajar dan belajar, kalian bisa menggapai mimpi-mimpi kalian, menggapai cita-cita kalian di kemudian hari esok atau kelak. Jadi tetap semangat belajar. Jangan sedikit pun kecilkan semangat atau mengecilkan hati kalian. Kalian mungkin minder dengan orang-orang yang berada di kota yang aksesnya segala macam informasi mudah, sedangkan kalian berada di gunung dengan segala kesulitan. Tapi jika semangat dan tekad kalian tetap membara, kalian bisa melampaui, bisa mengalahkan teman-teman kalian yang penuh dengan kemudahan-kemudahan tersebut. Ya. Sebelumnya perlu Pak Guru sampaikan, ada suatu kisah ini. Ada suatu kisah tentang Ruben dan
cold storage. Pernah baca kisah tersebut? Sudah? Belum. Nah, Ruben dan cold storage. Cold storage itu apa? Pak Guru perlu sampaikan. Cold storage itu adalah semacam kulkas besar atau peti es besar yang digunakan untuk menyimpan ikan-ikan hasil tangkapan nelayan di laut atau di kapal, ya. Jadi ceritanya gini. Ada suatu pekerja bernama Ruben. Suatu hari Ruben harus bertugas piket, jaga malam. Dia harus bekerja memasukkan ikan-ikan hasil tangkapan ke dalam peti es tersebut. Nah, kebetulan dia mendapat jadwal piket malam dan dia harus bertugas sendiri. Nah, suatu ketika saat Ruben memasuki cold storage atau peti es tersebut, Ruben tiba-tiba terkunci di dalam peti es. Ya, terkunci di dalam peti es. Kira-kira bagaimana perasaan kalian kalau terkunci di dalam peti es sedangkan dia bekerja sendiri, tidak ada temannya? Takut? Panik? Khawatir? Ya, sama. Ruben juga mengalami ketakutan dan kepanikan. Ruben berkali-kali berteriak minta tolong. Dia menggedor-gedor pintu es, tapi karena dia piket sendiri otomatis nggak ada yang mendengar. Berjam-jam Ruben minta tolong, berteriak sambil menggedor-gedor lemari es tersebut, namun pertolongan tidak kunjung datang. Akhirnya Ruben semakin panik dan semakin ketakutan. Akhirnya di keesokan pagi harinya Ruben ditemukan oleh karyawan lain yang piket jaga shift penggantinya. Ruben telah meninggal dunia. Namun, ya, perlu diketahui ada sebenarnya yang janggal. Setelah jasad Ruben diperiksa oleh dokter dan setelah peti es tersebut diperiksa, ternyata peti es tersebut sebenarnya rusak. Suhunya tidak mencapai 0 derajat atau minus, itu sama sekali tidak mencapai minus dan tidak mencapai 0 derajat. Karena rusak, harusnya Ruben itu tidak mati kedinginan. Nah, tapi apa yang terjadi? Ternyata Ruben mati karena mengalami suatu hipotermia, kedinginan yang sangat pada tubuhnya. Namun penyebabnya bukan dari peti es tersebut. Ruben mati karena kepanikan dan ketakutannya sendiri. Nah, bisa dipahami? Jadi pesan moral yang dapat diambil dari kisah Ruben tersebut, jangan pernah batasi diri kalian sendiri dalam menggapai mimpi-mimpi atau cita-cita. Yakinkan bahwa kalian mampu, yakinkan bahwa kalian bisa menggapai mimpi tersebut atau cita-cita tersebut. Kalau kalian sendiri sudah pesimis, sudah membatasi, mungkin karena saya orang bodoh, saya tidak punya akses, saya tidak punya informasi, saya tidak bisa belajar daring dengan lancar, itu semua bisa diakali, bisa diselesaikan. Pasti ada jalan keluar, pasti ada solusinya. Yang penting kalian semangat terlebih dahulu. Karena apa? Kalau kalian yakin, semangat dan mau berusaha, seluruh alam semesta, bagaimanapun caranya, secara tiba-tiba, kalau bahasa sini itu dilalah, bisa ada jalan keluar atau ada solusinya. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Ya, pada pertemuan kemarin kita telah belajar mengenai Cerpen. Sedangkan pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana menganalisis unsur-unsur teks tanggapan, dan nanti kalian akan menyusun teks tanggapan. Oke, kita mulai pembelajaran pagi.
Namun sebelumnya, kalian tahu tidak apa itu teks tanggapan? Ada yang tahu? Belum. Nah, misal Pak Guru sajikan begini. Di masa era pandemi COVID-19 ini, kita terpaksa harus belajar di rumah secara daring. Menurut pendapat Indri bagaimana? Dengan kegiatan pembelajaran daring, menurut pendapat kamu bagaimana? Tidak efektif. Tidak efektif, Ya. kurang efektif. Ya. Karena apa? Kendala sinyal susah, Ya, paketan kadang kurang habis. iya. Oke, tepuk tangan. Lanjut. Menurut Koyim, kegiatan belajar daring di masa pandemi COVID sekarang ini, menurut kamu itu bagaimana? Kelebihan dan kekurangannya itu apa? Kekurangannya sinyal susah, terus paketan tidak tertentu. Ya, Kelebihannya bisa menghindari dari COVID. ya. Ada lagi? Tidak. Ya, tidak. Cukup. Ada yang mau menambahkan? Tidak. Nah, dari pernyataan si Koyim tadi bahwa kegiatan pembelajaran daring di masa pandemi ini ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya kita bisa menghindari dari penularan COVID. Namun kekurangannya kita susah sinyal, kuota paketan kadang telat. Terus apalagi mungkin tidak ada interaksi dari guru, jadi pemahaman materinya juga kurang. Nah, berikut. Nah, itu semua yang kalian sampaikan sebenarnya Pak Guru memancing kalian untuk menanggapi atau memberikan tanggapan tentang suatu hal, ya kan? Ya. Tadi menanggapi tentang kegiatan Belajar. ya, kegiatan pembelajaran daring. Ya, jadi kegiatan atau materi mengenai menanggapi atau teks tanggapan ya seperti itu kurang lebihnya. Kalian menanggapi tentang suatu fenomena baik politik, sosial, seni, budaya bisa kalian tanggapi. Nah, dalam kalian menanggapi tentunya ada berupa apa? Kelebihan dan kekurangan. Ada apresiasi atau penilaian, ada juga ada kritik. Ya kan? Ya, sekarang keluarkan buku kalian. Buka buku kalian halaman 93. Di situ materinya membahas mengenai struktur teks tanggapan. Namun sebelum kita membahas struktur teks tanggapan dan bagaimana menyusun teks tanggapan, kira-kira si Indri, teks tanggapan itu apa, Indri? Teks tanggapan merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu teks, yaitu dapat berupa teks sastra, artikel, berita, ataupun karya seni pertunjukan. Ya, bagus sekali. Ya, lanjut. Bisa dipahami pengertian dari teks tanggapan? Oke, lanjut. Setelah pengertian, kita masuk ke struktur teks tanggapan. Agil, coba Agil dulu. Nah, struktur teks tanggapan itu ada berapa? Ada 3. Ada 3 apa saja? Evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Ya, struktur teks tanggapan ada 3, yaitu apa? Evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ada kesulitan? Belum. Ya. Selanjutnya, kira-kira setelah pengertian struktur, kalian mencoba menganalisis struktur teks tanggapan atau karya seni yang ada di buku paket kalian di halaman 99. Di situ ada lukisan, ya kan? Ya. Lukisan karya Avandi. Coba kalian analisis
strukturnya terlebih dahulu. Pak Guru beri waktu 5 menit. Cukup ya? Cukup. Nah, belum sudah ketemu? Sudah lengkap? Kayaknya ada kesulitan? Belum. Penilaiannya juga nanti harus ada ya, objektif ya. Salah. Ada kesulitan? Gimana ya? Ini jadi deskripsikan dulu mengenai ini tuh apa? Ini adalah lukisan karya. Lukisannya itu menunjukkan gambar apa, kira-kira bentuk lukisannya bagaimana. Jadi deskripsi itu kamu ceritakan dulu isi apa dari isi lukisan tersebut. Nah, setelah kamu diceritakan lukisan apa, gambar apa, temanya mengenai apa gitu, selanjutnya kamu melakukan suatu tanggapan, penilaian. Wah, lukisannya ini bisa bagus, atau lukisannya ini mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa mencermati atau memahami karya lukis dari si Avandi tersebut. Jadi ada penilaiannya, ada kelebihan dan kekurangannya, gitu ya? Iya, Pak. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjutkan. Sudah selesai semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Ada yang bersedia untuk mempresentasikan? Sudah. Coba. Siapa? Habibah. Iya. Habibah siap mempresentasikan hasil pekerjaan kamu ya. Oke, silahkan Habibah. Pelukis Avandi tahun karya 1981, judul Kebun Cengkeh, media cat minyak dan kapas. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Avandi, melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan bukit masih alami, tapak pelukis apa adanya dari alam. Inti dari lukisan menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Stop. Itu bagian apa? Deskripsi Ya, bagian deskripsi. Deskripsi dari lukisan kebun cengkeh kebun cengkeh karya Avandi. Avandi. Oke, sekarang setelah deskripsi itu ada penilaian. Coba penilaiannya apa? Ekspresi goresan khas Avandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Ya, penilaian menurut Habibah dari lukisan Avandi itu ekspresi goresannya yang terkesan unik. Jadi menjadikan lukisan itu menjadi istimewa, ya kan? Ya. Namun setiap penilaian, setiap orang itu pasti berbeda, tidak akan sama. Nah, oke, ada yang menilai berbeda. Ranti, oke. Ranti, penilaian Ranti coba bagaimana? Namun menurut saya tidak semua orang bisa memahami karya lukisan Avandi tersebut karena bentuknya cenderung abstrak, tidak jelas. Ya, bagus sekali. Ya, ini betul apa yang disampaikan Habibah betul, apa yang disampaikan si Ranti juga betul. Karya lukisan Avandi itu memang istimewa. Harganya juga akan sangat mahal biasanya. Ya, Pak Guru dengar-dengar juga harganya sangat mahal. Tapi untuk orang-orang awam, orang-orang biasa seperti Pak Guru tidak atau kurang bisa menikmati lukisan Avandi karena apa? Cenderung bersifat abstrak atau gambarannya tidak jelas. Tapi bagi seniman, ahli penikmat seni atau lukisan, justru itu nilai seni yang luar biasa dan harganya mahal. Oke, ya. Terus kali kalian sudah menganalisis tentang struktur teks dan gambar. Kegiatan selanjutnya pada pembelajaran kali ini kita akan mencoba atau mencoba menyusun dari teks tanggapan. Karena ini materinya agak sulit, kalian menyusun teks tanggapan itu butuh waktu lama dan butuh
kira-kira dalam menyusun teks tanggapan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan? Ya, dalam menyusun teks tanggapan ada hal-hal atau langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Ya, pertama, tentukan tema. Ya, tema apa yang akan kalian susun menjadi suatu teks tanggapan. Yang kedua, setelah kalian menentukan tema, kembangkan tema menjadi kalimat-kalimat sendiri. Ya, setelah menjadi kalimat-kalimat tersebut, selanjutnya susun kalimat-kalimat yang telah kalian bikin tadi menjadi teks tanggapan yang urut dan logis. Oke, perlu diperhatikan juga bahwa kalimat dan urutan teks tersebut harus disusun dengan berpedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ya. Lalu pada tahap selanjutnya, setelah kalian susun menjadi suatu teks yang utuh dengan berpedoman ejaan yang disempurnakan, kalimat dan kata-katanya, kalian bacakan teks tersebut. Ya. Kalian presentasikan teks tersebut. Nah, nanti tentunya akan ada masukan-masukan baik dari teman-teman kalian sejawat maupun dari guru. Nah, setelah masukan-masukan itu, setelah kalian bacakan, langkah selanjutnya kalian lakukan perbaikan. Itu yang terakhir. Ya. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke. Setelah kalian berkelompok, silahkan kalian berdiskusi. Ya. Kalian susun teks tanggapan. Temanya kalian tentukan sendiri, bebas. Namun tema yang masih hangat atau terkini, ya. Selanjutnya kalian susun teks tanggapan, deskripsinya seperti apa, ada kelebihannya seperti apa, kritiknya bagaimana, silahkan kalian kerjakan. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, silahkan laksanakan. Ya. Kita ambil tema ini aja. Ya, apa tuh? Bagaimana kalau kita ambil tema penggunaan internet bagi remaja? Kan kita juga di Indonesia, boleh tuh? Ya. Ya, dari kelompok ini sudah menentukan tema. Sudah. Temanya apa? Penggunaan internet bagi remaja. Ya, cocok sekali. Ya, bagus itu. Kita akan membahas kelebihan dan kekurangan internet Bagi remaja. bagi remaja, atau bisa juga pemanfaatan dan penyalahgunaan internet bagi. Oke, silahkan lanjutkan. Bagus. Oke. Oke, kalau kelompok ini sudah menemukan temanya? Sudah. Temanya mengenai apa? Pendidikan SMA atau SMK? Oh iya, pendidikan SMA atau SMK. Jadi nanti kira-kira kalian akan mengulas, ya tepat sekali, karena kalian itu sekarang sudah kelas 9, sebentar lagi lulus. Jadi kalian perlu mempersiapkan akan melanjutkan ke SMA atau ke SMK. Ya, bagus. Ini tema yang bagus. Oke, silahkan kalian lanjutkan. Kan SMK kan dulu kayak mahal, gue mau ya juga akan praktek-praktek kayak gue. Ya tapi kan langsung bisa kerja daripada di SMA. Iya sih. SMA kan apa? Angel kan orang nggak pakai SMK. Tapi kita lebarannya SMK SMA enggak apa? Enggak bakal pakai SMK. Tapi kalau SMK itu bisa. Swasta sih ya. Kan swasta itu kerja. Ya sekarang kita udah ada internet, jadi mudah kalau mau nyari apa bisa di Google, juga internet lain. Tapi kan ada yang salah menggunakan. Ada juga yang dipakai buat game, buat situs-situs yang
sudah selesai? Sudah. Ya, oke, bagus sekali. Kalau sudah selesai, langkah selanjutnya kalian presentasikan masing-masing kelompok dari hasil pekerjaan kalian. Ya, misal kelompok 1 mempresentasikan, ya. Nanti kelompok 2 menanggapi hasil dari pekerjaan kelompok 1. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Bisa langsung dimulai? Bisa. Terus kira-kira kelompok mana dulu yang akan presentasi? Kelompok 1. Kelompok 1? Iya. Setuju kelompok 2 untuk kelompok 1 yang presentasi terlebih dahulu? Setuju. Oke. Ya, silahkan kelompok 1 presentasikan hasil pekerjaannya, berdiri. Sela, adem sana Sela. Ih, jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Diana, Aditya Prasana, Hakim Lulu Wardani, Rati Safira akan mempresentasikan hasil dari teks tanggapan kami dengan tema penggunaan internet bagi remaja. Di zaman yang modern seperti sekarang ini, internet sudah menjadi kebutuhan primer yang tidak bisa dilepas dari segala aktivitas masyarakat umum, khususnya bagi kalangan pelajar. Pengembangan internet ini merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi yang saat ini sedang terjadi. Perkembangan internet ini juga membawa dampak dan pengaruh terhadap kondisi psikologis pada remaja. Untuk menanggapi adanya peristiwa ini, akan lebih baik kita tidak melihatnya hanya dari satu sisi dan satu perspektif saja agar kita tidak terjebak dalam penyalahgunaan internet. Apalagi bagi seorang pelajar, pada dasarnya memang pemanfaatan internet tidak semestinya bisa merusak pola pikir remaja. Internet juga bisa menyebabkan efek kecanduan atau ketergantungan, sehingga untuk bisa lepas dari Meskipun kedua fakta tersebut cukup logis dan masuk akal, sebagai seorang pelajar kita dituntut agar bisa mempertanggungjawabkan tindakan kita ketika menggunakan internet. Dengan kata lain, kita harus menggunakan internet dengan benar dan sewajarnya. Pendapat yang pertama memang telah menjelaskan bahwa internet bisa menjadi senjata untuk menemukan informasi dan pengetahuan dalam lingkup yang global. Selain itu, internet yang bisa mempermudah menghubungkan orang berkomunikasi sekalipun terpisah jarak. Hingga sebagian orang sangat setuju jika ada pendapat yang mengatakan bahwa internet memberikan dampak yang negatif, tetapi pendapat seperti ini juga masih perlu dikaji ulang. Perkembangan internet ini juga terdapat banyak dampak negatif yang diperoleh kalangan remaja ketika mereka salah memanfaatkan teknologi ini. Dari pembahasan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa tanggung jawab dari remaja itu sendiri untuk menggunakan internet secara tepat sasaran sangat diperlukan. Sudah selesai? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, bagus sekali. Tema yang diambil yaitu dampak penggunaan internet bagi remaja. Jadi kelompok 2 tadi sudah menyimak kegiatan. Kira-kira ada tanggapan, masukan atau sanggahan dari kelompok 2? Ada Pak? Ada. Ya, oke, coba. Saya setuju sekali dengan kelompok Anda tentang tanggapan penggunaan internet bagi remaja. Di sini kelompok kami akan menambahkan tentang tema tersebut. Menurut kami, di samping kelebihan dan kekurangan tersebut, yaitu tentang kondisi kita yang kita susah sinyal. Kadang orang tua kita tidak mempunyai uang untuk membeli kuota. Dan yang pasti kita semua tempat ada sinyal, tapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar. Semangat untuk belajar, teman-teman. Semangat untuk belajar. Ya, bagus sekali. Jadi apa
apa yang disampaikan oleh Qoyim tersebut dia mengaplikasikan pada kehidupannya yang dialami sekarang ini, yaitu internet juga ada keuntungan, ada kelebihannya, tapi bagi si Qoyim dan teman-teman karena keadaan geografisnya yang susah, internet yang digunakan Qoyim itu mengalami berbagai macam kendala, terutama dalam hal sinyal. Yang kedua, kuota. Ya. Oke, namun semua itu tidak menjadikan halangan dalam belajar. Oke. Lanjut. Ya, silakan kelompok 1 dan kembali. Sekarang giliran dari kelompok 2. Mulai. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Qoyim, Siti Habibah, Rafinia, Rosela. pendidikan SMA atau SMK sebagai bagi mereka yang sudah menempat jenjang SMP yang sebentar lagi lulus, sehingga harus segera menentukan pilihan akan dibawa kemana pendidikan yang akan mereka lakukan. Selanjutnya tentukanlah pilihan antara masuk SMA dan SMK. Tidak boleh pilih secara sembarang, apalagi hanya mengikuti trending terkini. Siswa harus bisa mempertimbangkan segala dan aspek yang menjadi kelebihan atau bahkan kekurangan dari masing-masing. Pertimbangan yang pertama yaitu pastinya kita sudah paham bahwa lulus SMK umumnya siap dan lebih mudah masuk ke dunia kerja. Hal ini bisa Anda mati dari kegiatan wajib di SMK, yaitu praktek kerja lapangan atau bisa disebut dengan PKL. Dengan melanjutkan perguruan tinggi, hal ini dikarenakan memang mereka akan lebih terfokus pada satu jurusan yang dipilih agar lebih siap untuk terjun ke dunia kerja. Sangatlah berbeda dengan siswa SMA yang hanya diajarkan berbagai materi yang sesuai dengan jurusan atau bidang yang diambil, sehingga tidak heran jika siswa SMA mempunyai pandangan yang lebih luas tentang suatu hal. Dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa siswa lulusan SMK sudah mempunyai hard skill yang jauh lebih siap untuk terjun ke dunia kerja. Semua keputusan yang akan diambil tergantung pada minat, kemampuan dan bakat yang siswa. Ya, selesai? Ya, demikian presentasi dari kelompok 2, tepuk tangan. Dengan mengambil tema memilih SMK atau SMK. Ya, itu memang harus ditentukan kalian karena sebentar lagi kalian sudah lulus SMP. Mulai direncanakan dari sekarang. Dari kelompok 1, oke. Pak Guru harapkan ada tanggapan masukan untuk kelompok 2. Ada tanggapan? Ya, oke, coba. Tanggapan dari kelompok 2. Saya sependapat dengan kelompok 2 tentang melanjutkan sekolah ke SMA atau SMK. Tapi menurut kelompok kami, apapun pilihannya pasti yang terbaik karena masing-masing mempunyai cita-cita. Untuk itu, mari kita persiapkan saya belajar yang rajin, semangat menggapai impianmu. Mau ke SMA atau SMK pada baik, intinya siji, semangat belajar. Iya. Jadi bagus sekali. Jadi tanggapannya, intinya kesimpulannya mau ke SMA mau ke SMK intinya sama saja. Yang penting kita semangat untuk tetap belajar. Kegiatan pembelajaran yang telah kita lalui hari ini, kalian luar biasa sekali. Ya, jadi
apa yang telah kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai apa tadi? Dari bagaimana kalian menganalisis struktur dari teks tanggapan. Jadi Pak Guru ulangi sekilas. Struktur teks tanggapan ada berapa? 3. Apa saja? Evaluasi, deskripsi, terus penegasan ulang. Iya, bagus sekali. Terus tadi kalian juga sudah belajar mengenai bagaimana menyusun teks tanggapan. Kira-kira hal-hal apa saja yang harus diperhatikan? Pak Guru ulangi. Untuk menyusun teks tanggapan. Pertama, menentukan tema. Ya, setelah menentukan tema, kalian mengembangkan tema menjadi kalimat. Terus langkah yang berikutnya, Susun kalimat menjadi teks tanggapan yang logis. ya bagus. Setelah menyusun teks tanggapan menjadi kalimat yang urut dan logis, langkah yang selanjutnya yaitu Susun teks dengan ejaan yang disempurnakan. ya. Langkah berikutnya, Bacakan teks dan memberikan masukan. bacakan teks dan saling memberikan masukan untuk perbaikan. Terus langkah yang terakhir yaitu Perbaiki teks sesuai masukan. iya, perbaiki teks sesuai masukan. Demikian tepuk tangan yang luar biasa sekali kalian. Oke? Ya, sebelum kegiatan pembelajaran Pak Guru akhiri atau kita akhiri, Pak Guru perlu ingatkan kembali bahwa kalian harus tetap patuhi protokol kesehatan. Gunakan masker dan jaga jarak. Selanjutnya, Pak Guru ingatkan kalian juga harus tetap semangat dalam belajar. Apapun kondisi dan apapun kendalanya, jangan jadikan itu menjadi suatu halangan. Ya. Demikian pembelajaran dari Pak Guru. Tentunya banyak kekurangan. Pak Guru mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dari Pak Guru cukup sekian. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, tadi kita awali dengan doa dan kita akhiri juga dengan doa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan.